Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Muhammad Abdi Syabani. Dan dalam video kali ini, saya akan mencoba untuk menyelesaikan sebuah studi kasus kembali dalam mata kuliah aplikasi komputer, di mana pada studi kasus kali ini itu masih berupa penyelesaian menggunakan Power BI, namun perbedaannya adalah di sini lebih fokus kepada penggunaan DEX, relationship, dan juga generalnya. Sebelumnya yang terhormat kepada Bapak Bagus Karismawan SSI MAB selaku dosen pengampu mata kuliah aplikasi komputer ini. Nah, di sini udah ada file studi kasusnya seperti biasa dan tadi saya sudah download juga di mana setiap file ini berisikan hal-hal yang dibutuhkan dalam studi kasus tersebut. Nah, kita langsung saja ke pemaparan studi kasusnya. Di sini saya izin untuk menjelaskan atau membacakan latar belakang dari kasusnya, yaitu pada awal 2026, manajemen Movie Point X11 Cinema Group, sebuah jaringan bioskop baru premium yang melakukan ekspansi agresif di berbagai kota besar di Indonesia, ingin mengevaluasi performa penjualan tiket promosi mereka selama tahun 2025. Sebelumnya, data hanya disimpan dalam berbagai file operasional yang belum pernah dirangkai menjadi sebuah dashboard visual yang komprehensif. Nah, Anda atau mahasiswa atau mahasiswi sebagai data analis intern baru ditugaskan oleh manajer Anda yaitu Pak Yongki untuk membantu tim bisnis memahami performa bioskop dengan memanfaatkan Power BI. Data telah tersedia dalam bentuk 5 file yaitu CSP yang merekam berbagai aspek penting seperti informasi pelanggan, lokasi bioskop, jadwal film, hingga detail penjualan tiket secara sederhana. Nah, Pak Yongki ini berharap Anda bisa menyajikan insight dari data ini untuk mendukung perumusan strategi ke depannya. Oke, karena tadi juga udah saya download juga data-data dari file yang udah dilampirin, maka untuk itu kita langsung saja masuk ke aplikasi Power BI-nya ya. Nah, ini adalah tampilan awalnya seperti biasa. Untuk langkah awal, tentunya kita akan memasukkan data yang sudah dimiliki. Perbedaannya adalah di permasalahan seperti ini, data yang dimasukkan itu memiliki subdata yang berbeda, sehingga kita harus memasukkan datanya satu persatu. Di sini seperti biasa ya kita masukkan melalui get data, tapi bedanya karena datanya itu berbentuk CSV, file CSV, untuk itu kita pilih yang teks atau CSV ini. Oke, nah di sini tadi memang sudah kan ada 5 file ya, dari customer hingga tiket sales. Ini kita coba masukin satu-satu. Oke, kita tunggu. Nah, langsung kita load saja. Oke, maka ketika sudah selesai nanti, datanya akan seperti biasa muncul di bagian kolom data di sebelah kanan ya. Di sini masih loading. Untuk file-file berikutnya juga sama, nanti kita masukkan satu persatu. Berarti sisanya masih ada 4 file lagi. Oke, sepertinya masih loading. Nah, yang pertama sudah masuk, kita masukkan coba yang kedua. Visual, kita masukkan open, lalu kita tunggu. Yang kedua lumayan sedikit cepat ya. Kita masukin lagi yang ketiga, yaitu adalah file movies-nya. Oke, sudah. Lanjut, kita masukkan file yang berikutnya, yang keempat itu adalah
Bentar, adalah teater. Oke. Dan yang terakhir itu adalah dari si tiket sales, kalau tidak salah tadi ya. Ya, tiket sales yang terakhir kita masukkan, lalu kita tunggu. Oke, kenapa sih harus dimasukkan satu-satu? Karena tadi alasannya ini adalah setiap file itu memiliki datanya masing-masing seperti customer, ada apa namanya informasi seperti birth year, customer ID, email, dan name yang memiliki cakupan berbeda dari file-file yang lain. Sehingga jika kita memasukkan eh, seperti video sebelumnya menggunakan folder, maka file yang tersebut mungkin mungkin saja tidak terdetek. Untuk itu, dalam studi kasus ini kita harus masukkan satu persatu. Nah, tapi meskipun ada yang berbeda, bukan berarti mereka ini tidak bisa disatukan untuk menjadi sebuah data yang bisa divisualisasikan. Di sini antara file yang satu seperti customer, movie show hingga ke tiket sales itu masing-masing memiliki satu hal yang sama. Sehingga untuk langkah selanjutnya sebelum kita menyelesaikan hal-hal yang diminta sama Pak Yongki dalam studi kasus tersebut, kita bisa melakukan relasi atau related atau hubungan dari tiap-tiap file ini. Seperti misalnya si antara movie show dengan movies ini kan dia kalau movie show ada empat dan movies juga ada empat, tapi semuanya hampir berbeda. Tapi ada satu hal yang bisa menyatukan antara si movie show dengan movie ini, yaitu adalah pada kolom movie ID. Sama-sama memiliki ini. Jadi mereka sama-sama bisa dihubungkan. Gimana caranya? Kita bisa pencet salah satunya di sini. Terus di bagian atas di table tools ini ada tulisan manage relationship atau hubungannya. Kita tunggu. Nah, teman-teman, di sini ada dari masing-masing file itu bisa kita satukan, kita hubungkan dengan cara pencet titik tiga ini, terus kita pencet edit, yang kemudian di sini yang tadinya cross filter directionnya hanya single, kita ubah menjadi both agar relationship-nya itu terhubung antar keduanya. Nah, kita lanjutkan juga untuk file-file berikutnya. Sama, kita ubah dari single menjadi bold. Oke, terus yang ketiga juga sama, ubah ke bold. Dan yang terakhir pun begitu. Kita ubah dari cross filter single menjadi bold. Oke, kalau sudah semua, maka kita sudah bisa menyelesaikan hal-hal yang diminta sama Pak Yongki. Karena tiap-tiap file ini sudah tergenerate atau terhubung relasinya. Oke, kita close saja, kita balik ke studi kasus di PPT ini. Nah, yang pertama, Pak Yongki itu hanya meminta kita untuk membuat dashboard sederhana saja. Oke, yang nggak terlalu ribet karena dia itu cuma pengen ngeliat performa penjualan bioskopnya. Nah, hal yang ingin dilihat pertama kali oleh Pak Yongki itu adalah kota mana yang menghasilkan pendapatan paling besar tahun lalu atau 2025. Oke, berarti dalam hal ini kita karena yang diminta hanya dashboard sederhana, kita masukkan atau saya memilih matriks saja ya, karena itu akan lebih memudahkan. Oke. Nah, di matriks ini karena yang dicari itu adalah, aduh maaf, yang dicari itu adalah kota mana sih yang hasil pendapatan paling besar.
Berarti yang dihubungkan itu atau yang dimasukkan nanti adalah penjualannya kan. Tapi di sini belum ada total penjualannya. Untuk itu, kita bisa mencari atau membuat kolom baru yang berisikan antara perkalian jumlah tiket yang dibeli itu dikali dengan harga tiketnya. Ini Pak Yongki juga udah memberikan instruksi. Langsung saja kita kembali lagi ke sini. Kita balik ke table view, kita pilih yang tiket sales. Terus kita tunggu. Nah, tiket sales ini kita pencet yang titik tiga, kita pencet juga yang new column untuk membuat kolom baru. Nah, di kolom baru ini kita bisa mengubah namanya sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Karena tadi kita ingin mencari total penjualan, maka kita ubah namanya menjadi total penjualan. Oke. Nah, untuk mencari total penjualan tadi adalah perkalian dari quantity dikalikan dengan tiket sales atau tiket price maksudnya, maaf, tiket price-nya ya. Oke, di sini sepertinya ada kesalahan. Langsung saja ya. Quantity dikalikan dengan bintang eh, tiket sales, tiket oke, tiket sales yang tiket price. Oke, kita pencet enter, lalu kita tunggu. Nah, di sini udah bisa dilihat ya bahwa ketika kuantitinya 4, maka satu tiketnya itu bernilai 50.000, maka jumlah hasilnya adalah 20 atau 200.000. Nah, biar lebih mudah dibaca, kita ubah satuannya menjadi rupiah saja. Sini kita cari terlebih dahulu yang rupiah mana ya? Nih, rupiah Inggris Indonesia. Oke, kita tunggu. Oke, udah ganti. Untuk tiket price juga kita sekalian ubah aja ya. Nah, kalau udah dia langsung ada di atas lebih mudah. Kita tunggu lagi sampai dia keubah. Oke, sudah. Maka di sini kita bisa masukin nih di tadi udah kita pilih matrix kan. Maka kita bisa masukkan saja yang tadi udah kita cari itu adalah si total penjualannya kita masukkan ke dalam values dan bagian rows-nya itu adalah si berarti di bagian theaters ya karena kita mau ngelihat si lokasinya kan. Nah, kita masukkan ke dalam rows. Kita tunggu beberapa saat sampai dia muncul tampilannya. Oke, di sini sudah ada ya. Nah, untuk Pak Yongki kan nanya ya, di mana sih dia kota mana yang punya pendapatan paling besar tahun lalu. Maka di sini kita bisa pilih more option dan kita pilih yang sort by itu berdasarkan sum of total penjualannya. Di sini akan tertera bahwa yang paling tinggi itu adalah Tangerang. Tapi ini belum, ini bukan dilihat dari tahun lalu kan. Jadi kita bisa menggunakan fitur yang namanya slicer. Oh, kita ini dulu.
Terus kita pilih yang slicer. Oke, di slicer ini nanti kita bisa masukkan si dalam movie show kita masukkan showtime. Kita masukkan ke field. Oke, ini tadi kepencet ya, kita hapus dulu. Nah, di field ini kan masih datanya tahun 2024 kan. Atau mungkin karena tahun yang nggak spesifik mungkin seperti ini saja. Kalau dari 2024 ternyata yang paling banyak itu sampai sekarang adalah Tangerang. Tapi kalau kita mau ngelihat dari data tahun lalu aja, berarti tahun 2025-nya kita masukkan dari bulan Januari tanggal 1 sampai yang terakhir ini adalah per bulan Juni tanggal 9. Berarti yang paling banyak itu adalah di kota Bogor senilai 7.165.000. Oke, berarti untuk permasalahan yang pertama sudah kita pecahkan. Nah, yang kedua, arahan yang kedua itu adalah setelah kita dapat total penjualannya, Pak Yongki juga pengen tahu nih, dia penasaran genre film apa yang paling diminati gitu kan. Berarti di sini kita bisa tambahkan aja langsung si genrenya. Oke, genre itu ada di movies. Ya, terus bisa kita tutup-tutup dulu. Terus kita masukkan genre ke dalam, maaf, kita pilih dulu ya yang tadi nih, yang symmetrics baru ada tampilan seperti ini. Lalu kita masukkan genrenya ke rows juga. Oke. Nah, makanya nanti nanti di sini tuh misalnya kita pilih yang Kota Bogor, di sini langsung ada genrenya masing-masing. Di sini masih loading ya. Nah, seperti ini nih di Bogor, ternyata genre yang paling tinggi itu adalah drama sebesar 4.310.000 dibandingkan dengan action dan apa yang ini itu dia lebih banyak. Begitupun dengan kota-kota yang lainnya misalnya Jakarta gitu. Oke. Nah, selanjutnya apa yang diminta lagi? Tunjukkan juga film apa yang paling banyak ditonton sepanjang tahun 2025. Berarti di sini selain genre kita juga bisa masukkan si titelnya ya, titel di bagian rows juga pada matrix tadi. Nah, nanti hasil akhirnya akan seperti ini. Ketika kita pencet Bogor, terus kita di drama atau di genre yang tadi kita bisa langsung ngeliat yang termasuk film drama itu apa saja. Nah, ternyata adalah Load Promise, contohnya ya, adalah yang paling besar sebanyak 2.455.000 pendapatannya. Di sini karena tampilannya terlalu sempit ya, jadi kita bisa geserin dulu yang ini, terus kita lebarin. Oke, seperti ini deh. Oke, nah selanjutnya apalagi yang diminta. Nah, selain soal film, Pak Yongki juga pengen tahu pelanggan mana yang paling sering beli. Tapi jangan dihitung dari total tiketnya, cukup dari jumlah transaksi saja. Jadi kalau dia beli 5 tiket sekaligus, itu tetap dihitung satu kali. Maka di sini kita bisa masukkan nama si customernya. Maka di file customer ini yang tadi, kita masukkan name ke dalam si rows yang ada di matrix. Name kita masukkan ke rows. Oke, dan selanjutnya kita bisa masukkan juga si apa namanya, sum of quantity ke dalam values-nya. Oke. Nah, tapi kan tadi dia mintanya itu adalah jangan dihitung dari total tiketnya kan. Untuk itu kita bisa masukkan kembali kuantitinya ke sini, tapi kita ubah dia menjadi count. Nah, maka ini bisa kita geserin lagi biar kelihatan ya. Maka nanti di sini teman-teman bisa kita lihat, misalnya dari misalnya Lord Promises yang nonton itu adalah si Kathleen Clark ini, ya kan? Dia ternyata bisa nontonnya itu sebanyak 5 kali, tapi karena Pak Yongki pengen ngelihat bukan dari totalnya, maka dia itu bisa dihitung satu kali di sini. Nah, untuk di Very Long Way bisa dilihat juga yang lainnya, jadi lebih spesifik. Nah, selanjutnya apalagi yang diminta. Nah, arahan yang ketiga itu adalah
Tolong hitung jumlah total komisi yang didapat perusahaan dari semua penjualan tiket. Komisinya sebesar 15% dari total revenue. Nah, yang ini kan berarti dia minta kolom baru kan, karena total komisi itu dia belum ada gitu. Untuk itu kita bisa menghitung kembali teman-teman cara apa namanya mencari komisinya itu tetap di yang file tiket sales saja kita tambahkan kolom baru ya. Setelah kita tambahkan nanti kita ubah kolomnya menjadi kolom komisi. Nah, komisi ini tadi Pak Yongki itu bilang cara mencarinya adalah dengan mencarinya berdasarkan total revenue atau penjualannya kan. Berarti di sini kita cara menghitungnya adalah total penjualan, oke, dikalikan dengan 15%. Nah, 15% itu kan sama aja kayak 15 per 100 ya. Jadi di DAX ini di atas itu kita nggak bisa langsung masukin persenan, tapi kita bisa ubah berdasarkan format yang lain. Berarti dari 15% itu terdiri 15 per 100 atau dalam bentuk desimal juga bisa. Jadi 0,15. Tapi di sini saya menggunakan 15 per 100 saja. Oke, kita tunggu sampai dia muncul hasil akhirnya. Nah, ini udah muncul ya teman-teman. Bisa kita ubah dulu deh biar gampang dibacanya. Oke. Tapi di sini bisa kita analisis juga ya. Misalnya dalam penjualan 4 tiket yang total harga 200.000, ternyata perusahaan itu dapat komisi sebesar dari 15% komisinya itu adalah sebesar 30.000. Oke. Nah, dan juga Pak ini tuh bilang Pak Yongki nggak usah repot-repot pisahin per kota genre. Jadi cukup satu angka total saja yang menggunakan card biar langsung kelihatan gitu kan. Makanya di sini kita bisa pilih ini baru yaitu adalah card. Visualisasi yang baru menggunakan card. Di mana card ini kita masukkan dari si totalan komisinya. Kita masukkan ke fields. Oke. Nah, ini bisa kita ubah sih harusnya ya. Kita ubah satuannya ke si rupiah lagi. Nih, rupiah, rupiah, rupiah. Nih, terus di sininya juga kita bisa ubah dia pakai biar langsung saja. Di display unitnya kita ubah jadi non. Maka di sini kelihatan komisi totalnya itu adalah 4.698.750 dari awal tahun dari tahun 2025 ya. Nah, ini biar makin gampang dilihat bisa kita buka-bukain aja ya. Atau contohnya kalau mau misalnya Pak Yongki pengen fokus ke dalam kota Bogor karena kan Bogor tuh paling banyak ya penontonnya. Kita bisa lihat lagi kita buka yang drama terus Lord Promise siapa aja penontonnya, terus yang ini juga sama film kedua dan yang ketiga gitu. Jadi bisa dianalisis secara mudah dan bisa dilihat tampilannya seperti ini. Yang mana tetap pada totalan akhirnya adalah total penjualannya sebesar 31.325.000 dengan komisi totalnya itu adalah 4.698.750. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih semuanya.